hari saya akan ada di platform yang sama sekali tidak saya suka ya. Tidak saya suka karena saya harus ketemu dengan banyak orang, harus mengalami penolakan. Saya harus keluar dari comfort zone saya ya. Saya udah nyaman dengan dunia saya di dunia pekerjaan saya karena saya udah membangun bisnis itu dari nol ya. Akhirnya dikenal banyak orang dan saya udah nyaman banget. Jadi saya nggak perlu kerja keras banget untuk saya bisa menghasilkan omset karena saya udah dikenal. Tapi teman-teman, tapi saya tahu satu hal bahwa kalau saya mau mengubah hidup saya harus mengubah ya. Waktu itu saya ingat saya baca buku namanya Rich Dad Poor Dad ya. Karena saya tahu bahwa saya harus pindah kuadran. Nah, makanya hari itu dengan setelah hasil follow up dari upline saya selama 2 tahun, akhirnya saya ada di bisnis ini dan saya menjadi seorang mompreneur. Karena saya nggak pernah mau menjadi seorang yang seorang wanita hanya mengandalkan orang lain. Saya nggak mau dikenal sebagai istri siapa, anak siapa, tapi saya mau dikenal sebagai seorang Felicia ya. Saya mau menjadi seorang perempuan yang independen secara finansial ya. Saya pengen menjadi uh, saya pengen menjadi seorang Felicia ya, seorang Felicia yang bisa mem, mengupgrade dirinya. Jadi makanya saya memilih untuk ada di platform ini menjadi seorang mompreneurs ya. Mompreneurs itu selain menjadi mami, saya juga menjadi seorang entrepreneur ya. Walaupun saya bisa melakukan tugas saya sebagai seorang ibu, tapi saya juga bisa menjalankan bisnis saya secara bersamaan. Nah, itu adalah mompreneurs ya, teman-teman. Saya ini adalah orang biasa ya. Saya kan pernah teman-teman kalau ikut kelas saya sebelumnya, saya adalah orang biasa yang punya cita-cita dan keinginan sederhana yang akhirnya mengantarkan saya ada di tempat ini. Nah, teman-teman, ini loh mompreneurs ya, saya tetap bisa melakukan uh, tugas saya sebagai seorang ibu. Saya ini kan tadi saya cerita, saya ini nggak pinter masak tapi saya mau masak ya, saya mau berusaha semaksimal mungkin untuk saya uh, men-challenge diri saya untuk saya melakukan yang terbaik buat anak saya. Nah, akhirnya setiap Senin, Selasa, Rabu itu juga goal saya loh. Goal saya bangun lebih pagi, saya bangun jam 5 pagi, saya harus siapin menu apa yang harus saya bikin itu setiap hari saya udah tulis. Saya tulis setiap hari apa yang harus saya siapkan buat anak saya. Jadi anak saya nggak jajan, anak saya siapin bekal dari rumah. Nah ini adalah sebuah goal juga teman-teman. Saya selain menjadi seorang entrepreneur, saya juga adalah seorang mami yang bisa melakukan semua kewajiban saya tanpa maksudnya tanpa saya harus dengan happy ya, dengan happy saya melakukan kewajiban saya. Dan ini adalah menu-menu anak saya yang saya siapin setiap pagi. Tadi jam 4.30 saya udah siapin menu buat anak saya. Besok pagi juga, dan besok pagi juga. Dan saya bersyukur teman-teman karena saya bisa ngeran bisnis saya dan saya bisa tetap menjadi seorang ibu yang baik buat anak saya. Nah, teman-teman, ya, waktu saya bekerja saya mengerti ya. Waktu satu hari teman saya ngomong, teman saya bukan orang miskin, teman saya juga nggak kenal network marketing, tapi teman saya bilang kalau kalau saya nggak bekerja keras untuk mencapai mimpi saya, maka saya akan di hire orang lain untuk membantu mereka mencapai impian mereka. Dan itu kata-kata yang sangat menohok buat saya ya, kata-kata yang kayak saya tuh ditonjok dan saya jatuh babak belur berantakan ya. Akhirnya saya sadar bahwa emang sih saya kerja keras, tapi kerja keras saya untuk membuat dan membantu orang mencapai impian mereka menjadi nyata. Impian saya nggak ada. Dan satu hari saya tanya diri saya ya, saya tanya diri saya nggak bilang bekerja itu tidak baik teman-teman. Ada teman saya bekerja, dia happy, dia baik, tapi karena saya tahu bahwa karena dengan dari buku yang saya baca, kebetulan memang saya suka baca buku ya, dari buku yang saya baca saya tahu bahwa saya kerja keras tapi impian saya tuh terbengkalai, tapi saya bekerja keras membangun
impian orang lain menjadi nyata. Dan akhirnya saya tahu bahwa ini adalah platform buat saya untuk mencapai impian saya. Makanya kenapa New Skin? Kenapa New Skin? Ya, karena New Skin itu adalah sebuah hadiah yang sudah mengubah hidup saya. Dan saya percaya New Skin itu adalah sebuah hadiah yang akan mengubah hidup kita semua dan orang-orang sekitar kita. Ya teman-teman, hari ini kalau teman-teman ada di New Skin, saya percaya bukan secara kebetulan dan saya tidak pernah merasa bahwa saya menjalankan network marketing. Saya percaya saya di sini datang untuk mengubah hidup orang lain menjadi lebih baik dan hidup saya menjadi lebih baik dari sisi finansial dan dari sisi kesehatan dan dari sisi kepribadian. Nah, saya belum ada di New Skin, saya adalah orang yang tidak bagus ya. Saya dengan kepribadian yang egois, ya suka marah, tapi di sini saya ditempa secara mental, secara attitude saya dan akhirnya saya bisa berubah dan saya berharap banget banyak orang yang bisa berubah melewati platform ini, platform New Skin dan sistem Success Together. Nah, teman-teman, ya, New Skin itu adalah sebuah berkat juga buat saya. Nah, teman-teman, ini adalah foto saya. Nah, beberapa minggu kemarin ya, itu saya apa sih yang New Skin udah kasih buat saya ya? Nah, saya pengen cerita buat teman-teman apa yang New Skin udah kasih buat saya. Jadi kan sekarang ini lagi heboh, ada viral ya, cerita tentang ada orang yang kita kira tuh cantik, awet muda, tapi ternyata mereka itu melakukan operasi plastik, ternyata mereka itu surgery plastik. Nah, akhirnya teman saya bilang, kamu buktikan dong, kamu kan ada di perusahaan anti agingnya kamu. Coba kamu fotoin foto kamu, dia bilang gitu. Aku mau lihat wajah kamu dulu, sekarang, sampai dulu, terus waktu zaman kamu masih gadis, yang katanya lagi di masa-masa jaya ya, waktu kita gadis banyak cowok-cowok yang mendekat kepada kita. Terus waktu kamu udah menikah dan waktu sekarang, coba kamu bandingkan foto kamu. Apakah transformasi kamu itu bikin saya pengen gitu loh, juga melakukan hal yang sama dengan kamu. Dan akhirnya saya carilah foto saya ya kan. Kebetulan zaman dulu nggak secanggih zaman sekarang, nggak ada foto yang banyak disimpan di handphone, tapi ada beberapa foto yang saya simpan. Saya lihat, oh iya loh, saya berubah. Tapi ini kan foto yang foto studio teman-teman. Nah, kalau yang umur 33 sih nggak foto studio, itu foto waktu adik saya ulang tahun. Nah, kemudian adik saya wisuda. Nah, kemudian saya cari lagi foto saya, transformasi saya. Eh, kalau foto yang ya, orang itu, terus dia lihat foto saya ini juga sama. Kalau orang nggak kenal saya dan orang itu mungkin saya ini selebriti, orang juga pasti kira saya menjalankan surgery plastik sehingga saya bisa bertransformasi seperti ini. Nah, teman-teman, semua ini saya dapat dari New Skin ya. Tadinya saya seorang yang ada di yang ini yang umur 33 dan akhirnya saya umur 48 ya. 2 tahun lagi ada di angka 5, tapi saya tetap ya saya berubah, teman-teman. Nah, semua ini berkat New Skin dan saya percaya teman-teman, hari ini nggak ada waktu dulu saya pakai produk New Skin, orang juga meragukan, tapi setelah saya punya hasil, orang baru mau percaya dan mau pakai. Kemarin saya di gereja juga teman-teman saya bilang, saya lihat kamu kok kan udah 1 tahun nggak ketemu ya karena kita beda jadwal pelayanan. Terus akhirnya dia bilang, kamu berubah banget, kulit kamu jadi lebih bagus, dia bilang gitu. Nah, saya selalu bilang sama orang-orang sekitar saya, rajin-rajin rawat wajah kita, pakai skincare yang baik, pakai device yang baik, karena yang pertama yang dilihat orang itu adalah wajah kita ya. Karena kalau dia berbicara dengan kita kan pasti tatapan matanya di muka kita. Nah, akhirnya dia tanya, kulit kamu bagus ya, nggak ada kerutan ya, nggak ada flek, kamu pakai apa? Nah, saya mau pakai ini. Jadi hal-hal yang seperti itu yang bisa saya membantu saya untuk sharing. Jadi teman-teman, kita ini branding, kita ini product of the product ya. Jadi kalau di luar sana banyak artis-artis yang nge-brandingin produk orang lain, tapi di sini kita nge-branding produk kita sendiri. Ya, luar biasa kan New Skin ya. Apa yang New Skin udah kasih sama saya ya ini. Ya, kalau saya pasang foto ini, saya bukan di New Skin, pasti orang nggak percaya. Hanya dengan cara alami. Saya dulu hitam loh teman-teman.
Saya lihat foto saya dulu hitam, tapi kenapa bisa putih? Saya nggak suntik putih sama sekali. Cuma pakai perawatan New Skin dan minum suplemen. Dan saya percaya produk ini luar biasa dan produk ini bisa membantu banyak orang untuk mengubah kehidupannya jadi lebih baik. Nah, teman-teman ya, pagi hari ini setelah tadi saya cerita tentang diri saya, ya, saya percaya menjalankan bisnis ini kita banyak ya, kalau ini nama sesi How to Do Well, kita sering ditanya tentang why vs how. Nah, saya nggak bertanya tentang why vs how. Saya selalu bertanya, apa sih tujuan kita ya dalam hidup kita? Apa yang pengen kita, yang paling kita mau dalam hidup kita? Ya, itu yang akan membawa kita untuk kita mencapai apa yang kita mau ya. New Skin ini sebuah kendaraan, teman-teman. New Skin ini adalah sebuah kendaraan yang membuat kita bisa mencapai apa yang kita mau. Nah, satu hari saya bersyukur bahwa hari ini saya bisa menjadi tuan atas waktu saya ya. Kalau kita kerja dulu, waktu saya kerja, saya menjual waktu saya ya. Saya menjual waktu saya untuk orang lain, tapi hari ini saya mau pergi berenang bentar lagi ya, saya pergi berenang, teman saya mau ngajak makan siang, saya bisa. Saya menjadi tuan atas waktu saya. Jadi itu yang menurut saya hal yang saya syukuri ya. Ya, saya percaya bahwa semua orang punya punya cita-cita, purpose ya, punya tujuan hidup yang berbeda-beda ya. Kita hanya memakai New Skin sebagai kendaraan kita untuk mencapai apa yang kita mau ya. Jangan tanya lagi bagaimana sih ya, gimana sih caranya, Vel, menjalankan bisnis New Skin? Gimana sih caranya menjalankan bisnis New Skin? Nggak ada caranya, cari tahu apa yang kita mau. Cara akan mengikuti semua itu ya, cara akan mengikuti. Nah, kalau kita tahu apa yang kita mau ya, kita akan menemukan bagaimana cara kita menjalankan bisnis ini ya. Teman-teman, yang paling penting ya, kita harus bermimpi besar, punya goal ya, harus action. Udah punya punya impian nggak? Punya ya. Tahu nggak ngapain bulan ini, harus apa yang kita capai? Tahu. Actionnya ada nggak? Nggak ada ya. Kayak saya bilang ya, kita pengen sesuatu, pengen makan nih karena saya suka masak, saya mau masak ya. Saya suka masak, saya pengen makan capcay ya, saya pengen makan capcay. Tapi saya nggak mau ke pasar, saya nggak mau masak, saya berharap ting ada capcay di depan muka saya, nggak bisa. Jadi harus ada action. Saya harus ke pasar, saya harus prepare ya. Kayak tadi saya suka masak ya, saya mau masak ya, saya niat mau masak bekal buat anak saya karena anak saya nggak ada catering lagi sejak dia naik kelas tahun ajaran baru. Saya niat, jadi saya harus harus rela, harus bangun lebih pagi, harus ke pasar beli sayur, saya harus prepare semuanya, nanti malam saya udah prepare untuk masakannya besok pagi. Jadi udah punya dream big, harus ada, udah punya goal, harus action. Nggak ada action nggak akan tercapai apa yang kita mau ya. Teman-teman punya goal pun punya goal ya, tapi harus tahu goal itu harus clear, harus jelas ya, harus jelas apa yang kita mau di bulan ini ya. Nah, saya umpamakan seperti ini nih teman-teman. Kalau goal itu sama dengan tujuan, kayak kita naik bis kota ya. Kayak kita naik bis kota, kalau bis kota itu nggak ada tulisannya, kita berani nggak? Kalau saya dulu kan zaman kerja saya naik bis kota ya. Kalau bis kotanya nggak ada sesuai dengan tujuan saya nggak naik. Karena kenapa? Saya nyasar. Apalagi yang nggak tahu, nggak ada tujuannya. Ya, saya nggak akan berani naik. Nah, tapi teman-teman ya, teman-teman tahu nggak? Dalam hidup, dalam menjalankan New Skin, kita itu suka nggak ada tujuan. Nah, kita suka mencari penumpang, cari tumpangan, cari orang yang mau ikut dengan kita menjalankan bisnis ini. Sedangkan kita aja nggak jelas kita maunya apa. Terus masa kita berani ngajak orang menjalankan bisnis ini bersama-sama dengan kita. Kita harus clear dulu apa yang kita mau dalam hidup ini. Dalam menjalankan bisnis ini kita harus punya dream big, harus tahu goalnya kita. Terus udah tahu goalnya kita, baru kita mengajak orang bersama-sama bersama-sama naik ke dalam bisnis ini, bersama-sama mencapai tujuan. Jadi tujuan itu penting, goal itu penting dalam menjalankan bisnis ini. Nah, teman-teman ya, selalu ya kalau sama saya selalu set goal, saya selalu kasih ini, kasih perumpamaan seperti ini. Nah, kemarin saya lihat di TikTok juga ada videonya. Jadi
Dia minta berdoa, berdoa di TikTok ada bener videonya. Nanti kalau ada, saya kemarin nggak sempet saya cari ya, saya bikin slide, saya nggak sempet, kalau sempet saya kirim. Dia berdoa, dia pengen loh, pokoknya saya mau punya eh, mobil ya, 2 pintu, mobil 2 pintu warnanya putih. Terus orangnya bilang, mereknya apa aja lah yang penting Tuhan tahu. Pokoknya 2 pintu warna putih. Akhirnya datang bener mobil pick up yang seperti di sini. Kenapa? Karena dia tidak spesifik, ya tidak spesifik apa yang dia mau. Teman-teman, kalau kita punya goal, kita harus spesifik, harus jelas. Kayak saya pengen masak apa, saya jelas nih hari ini saya mau, tadi pagi saya masak yakitori. Yakitori saya nggak punya daun bawang. Kemarin saya order daun bawang yang pakai e-commerce yang langsung 2 jam sampai ke rumah saya, karena saya mau bikin yakitori. Kalau nggak ada daun bawang nggak bisa, nggak jadi yakitori, saya bukan yakitori namanya. Jadi saya harus jelas, clear ya, kalau saya mau masak apa saya clear nih, saya clear, saya harus detail ya, sama seperti kita menjalankan bisnis ini, kita harus detail. Bulan ini Oktober maunya apa sih ya, apa goal kita di awal bulan, udah tulis belum goalnya kita, mau 10K kayak mau 5K kayak. Tapi goal itu bukan hanya ditulis, teman-teman, diimanin, dijalankan, digenepin ya, di lock. Udah punya goal 10K, kalau belum 10K dulu nggak pulang saya. Kalau zaman dulu, kalau saya kan zaman dulu 10K terus tuh. Kalau saya udah set goal 10K, masih udah 8.000, 2.000 lagi masih 2 hari. Udahlah cincai lah 8.000 mah, udahlah ya. Oke lah 8.000, nggak bisa, karena goal itu saya capai bukan buat orang lain, teman-teman. Goal itu bukan karena uang yang nanti saya dapat dari 10K itu, tapi goal itu membuat saya lebih percaya bahwa saya bisa. Nextnya saya akan mengajarkan orang lain bahwa dia juga bisa. Jadi goal itu waktu saya pancang, saya harus make it happen. Saya nggak bisa goal itu saya pancang terus saya, ya udahlah 9.000, udah nggak apa-apa 9.000 ya, nggak apa-apa lah ya, pokoknya cincai lah, nanti bulan depan masih ada hari, ngapain ya, udah melampaui batas omset saya. Enggak, kalau saya udah set goal, saya harus kasih nyawa di goal itu, saya harus kunci goalnya, saya harus membuat goal saya menjadi nyata. Itu adalah goal. Jadi kalau teman-teman merasa teman-teman belum bisa 10K, teman-teman bisanya 5K, nggak apa-apa. Teman-teman set goal 5K, kalau masih 4K, 4.500 ya, 4,5K, teman-teman harus genepin 5K. Jadi nextnya teman-teman akan lebih percaya diri, confident untuk mencapai goalnya kita. Nah, kalau kita set goal berkali-kali, kita nggak mencapai goalnya, akhirnya kita timbul fear, timbul ketakutan. Ya, saya nggak bisa lah, saya nggak bisa. Karena kenapa? Sebenarnya bukan nggak bisa, karena kita kompromis terhadap goalnya kita. Nah, kemudian teman-teman, goal itu harus ditulis ya. Saya aja mau masak, saya tulis loh teman-teman. Saya tulis, saya mau masak apa ya, saya harus tulis. Nah, goal itu juga ada short term goal, ada long term goal ya. Short term goal itu mungkin kayak dream ya. Kalau saya biasanya saya tulis goal saya per minggu, per bulan. Kayak minggu ini nih, saya awal minggu dari Senin sampai Sabtu, saya itu udah punya appointment. Padahal saya tadinya orangnya nggak mau keluar dari zona saya. Saya di rumah saja, saya bisa follow up orang. Tapi saya tahu kalau saya mau mencapai goal saya harus keluar dari sangkar emas saya. Saya harus keluar dari comfort zone saya. Nah, pagi-pagi hari ini just saya bawa kelas, saya udah rapi, saya udah dandan, saya udah ganti baju, karena sebentar lagi setelah saya bawa kelas ini, saya juga punya appointment, teman-teman. Habis punya appointment, saya punya appointment lagi sama teman saya ngobrol, dari obrolan itu, akhirnya saya ketemu, klik ya, akhirnya mungkin teman saya nggak mau menjalankan bisnis ini, tapi teman saya akan memperkenalkan orang dengan saya ya. Karena saya percaya setiap saya ketemu dengan orang, pasti ada
peluang ya teman-teman, karena networking itu penting ya, networking itu penting. Saya sih percaya teman-teman, kita skill kita hebat, semuanya hebat, tapi kalau kita nggak ada networking, kita tuh nggak bisa menjalankan bisnis apapun, karena sekarang ini benar-benar zamannya itu zaman networking ya, bukan karena multi level marketing saja teman-teman, tapi networking itu benar-benar ya, eh, harus benar-benar harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena kalau nggak ada networking, kita tuh nggak akan ketemu peluang. Saya tuh baru sadar orang cari jodoh itu lewat networking, orang cari kerjaan itu lewat networking. Nih, orang udah kirim CV, udah lulusan terbaik, tapi kenapa nggak dapat panggilan? Karena sekarang orang kalau cari orang itu telepon, misalnya telepon saya, Felicia, kamu punya temen nggak? Temen kamu ada nggak, temen kamu lulusan ini yang mau kerja? Kamu kenalin saya dong. Padahal orang yang ngirim CV di tempat dia itu banyak, tapi dia lebih suka dari referan orang karena lebih percaya. Nah, teman-teman, hari ini jadi teman-teman harus keluar ketemu dengan banyak orang, siapapun orang itu, teman-teman harus ketemu dengan banyak orang. Dari banyak orang itu, teman-teman akan ketemu dengan banyak peluang. Saya ngobrol-ngobrol sama teman saya sekian lama, satu hari saya nggak tahu bahwa teman yang saya ngobrol ini ternyata temannya sepupu saya berbisnis. Ya, kalau ngobrol-ngobrol dia tanya saya, kamu saudara kamu bisnisnya apa? Oh, saya bilang saya banyak saudara main bisnis A lah, saya nggak mau sebut ya. Semua saudara saya dari satu dulu sampai semua ada 6 7 orang mainnya itu, importer ya, iya. Terus dia bilang, oh saya juga punya, saya kenal ini. Oh itu sepupu saya bilang gitu. Nah dunia itu sempit banget teman-teman. Networking itu penting. Jadi hari ini kita nggak tahu. Nah waktu saya ikut seminar dulu dikasih tahu 7 orang circle kita itu ya kita akan ketemu lagi orang-orang itu. Tapi teman-teman, hari ini jadi kita jangan membatasi diri kita untuk ketemu dengan banyak orang. Nah, kalau kita ketemu dengan banyak orang, kita akan ketemu dengan banyak peluang. Kalau kita nggak ketemu dengan orang, kita tidak ada peluang. Itu aja. Nah, kembali lagi ya, kita harus 10K. Rumusnya menjalankan bisnis ini sederhana kok. Nggak ada yang neko-neko. Mungkin tahun depan jadinya 20K, terus jadinya EBP, EBD. Enggak, dari zaman saya masuk cuma ini doang, menjadi eksekutif dulu ya. 10.000 menjadi Ruby. Kalau sekarang namanya aja yang ganti. Menjadi brand representatif, 10K dan EBP. Nggak ada rumus, ini dasarnya. Nggak ada yang berubah. Newskin bisa berubah jadi platform digital. Newskin punya produk yang canggih-canggih. Tapi dari ST, dari Success Together, platformnya cuma ini. Basicnya cuma ini. Jadi brand representatif, menjadi seorang 10K achiever, terus menjadi seorang EBP. Itu aja yang kita kita jalankan. Simple banget ya. Bisnis ini simple banget teman-teman. Nah, the power of goal setting ini apa sebenarnya ya? Memberi arah ya untuk kita mencapai apa yang kita mau ya. Terus menjadi progres ya, mengukur. Terus menyusun strategi. Udah tahu nih kita mau mencapai apa yang mau 10K. Kita harus tahu progresnya kita nih, rasionya. Kalau dulu saya suka bilang rasio closing kita berapa, strateginya kita udah tahu kan. Saya suka bilang kalau kita kalau saya pertama kali datang ke dalam bisnis ini teman-teman, saya nggak punya banyak orang ya, saya nggak suka berteman, saya nggak suka, pokoknya dunia saya ya pekerjaan saya, terus orang-orang sekitar saya nggak suka hang out, arisan sama orang, saya nggak suka. Nah saya tahu bahwa kalau saya mau mencapai goal saya harus punya strategi saya nggak mungkin ketemu sama orang yang saya bilang hidup segan mati tak mau, yang nggak penting kesehatan tuh saya sharein tentang TR90 bagus. Pokoknya ini dia happy dengan kehidupan dia menganggap bahwa dia gemuk, dia sehat, terus kita mati-matian ngomong terus akhirnya kita ditolak. Terus kita menganggap bahwa susah banget ya jalanin New Skin. Kenapa? Saya selalu bilang kita harus review diri kita, apakah kita yang salah atau kita ketemu orang yang salah. Cuma dua itu doang. Kalau kita yang salah, kita perbaiki. Kalau kita ketemu orang yang salah, kita move on, cari orang yang lain ya. Terus kita
punya goal setting itu kita juga memotivasi diri kita. Kita membantu diri kita fokus, tahu on the track ya, kayak kereta api itu kita on the track dengan apa menjadi tujuan kita. Ya nggak keluar jalur ya. Meningkatkan daya tahan melalui proses mental, teman-teman. Mental. Nah, kebetulan kemarin saya cerita, saya pecinta bulu tangkis. Kemarin itu kan ada lagi pertandingan Asian Games Asian Games bulu tangkis beregu ya. Kemarin itu Cina lawan India. Cina itu udah kalah 2-0 loh teman-teman. Nah, mental itu penting dalam menjalankan bisnis ini. Nggak semua pemain bulu tangkis perorangan itu bisa masuk ke bulu tangkis beregu karena kalau dua orang udah kalah, kalau kita mentalnya nggak kuat, kita kena mental, kita down dan akhirnya kita kalah. Tapi orang Cina itu memang hebat. Jadi walaupun dua partai yang awal itu yang unggulan-unggulannya kalah, yang ketiganya itu dia bisa turning the point ya, turning back the point ya. Jadi dia benar-benar bisa menang ketiga, keempat, dan kelimanya akhirnya menang dan mereka itu benar-benar jadi juara ya. Padahal harusnya mereka itu kalah karena dua partai unggulan yang unggulan pertama tunggal putranya unggulan pertama itu udah kalah telak straight game ya. Tapi yang ketiga dan keempat dan kelimanya itu mereka bisa menang. Kenapa? Bukan karena mereka hebat, karena mereka fokus, mereka memotivasikan diri mereka, dan mereka punya mental. Mental itu penting dalam menjalankan bisnis ini. Saya suka bilang, menjalankan bisnis New Skin itu bukan karena kita hebat, tapi karena konsistensi dan persistensi. Kalau hari ini kita ada di New Skin, kita closing-closing terus ya, kita merasa, oh New Skin bagus, tapi satu hari kita mengalami penolakan, kita nggak mencapai goal kita, apakah kita bisa kena mental atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaannya. Kena mental atau enggak? Atau kita sekali closing 10K, terus kita mencapai goal kita, kita bisa pergi ke trip. Terus tahun ini kita nggak bisa pergi ke trip, kita menganggap bahwa New Skin kayaknya nggak cocok buat saya. Kayaknya saya harus kembali ke kerjaan saya. Saya pernah nggak ngalamin itu? Ya pernah, saya juga pernah. Tapi saya tahu bahwa ada hal ini adalah bisnis teman-teman. Ini bukan pekerjaan kita. Ini adalah bisnis. Ada up and down. Ada sometimes kita win, sometimes kita lose. Ada sometimes kita juga harus learning something dari setiap kegagalan yang kita apa yang kita alami. Jadi kita harus mengalami hal itu. Itu adalah proses dalam hidup ini, teman-teman. Jadi kita percaya bahwa yang paling penting itu mental melalui proses. Seperti tadi pemain bulu tangkis. Saya mengamati setiap film yang saya tonton, setiap olahraga yang saya tonton. Saya percaya bahwa semuanya itu ada pelajaran yang pasti bisa kita petik. Nah, teman-teman, ya strategi goal setting itu nggak ada yang mau neko-neko, cuma harus tertulis, harus punya alasan kuat kenapa kita harus mencapai goal kita. Kalau kita tidak punya alasan yang kuat kenapa kita harus mencapai goal kita, kita akan mudah kompromis. Ah nggak apa-apa lah, saya nggak dapat, nggak masalah lah, saya nggak 10K, nggak masalah kok saya nggak jadi EBP, nggak masalah dong karena kita nggak punya alasan yang kuat dan alasan yang penting kenapa kita mau mencapai goal kita. Nah, kemudian harus spesifik dan harus terukur. Saya pernah ketemu dengan salah satu COE-nya ya di New Skin, dia ngomong sama saya. Nah, satu hari dia ketemu sama orang yang 2000 aja megek-megek dia bilangin. Tapi kalau ketemu dia ditanya, goalnya berapa? 10K, 10K. Terus dia bilang sama orangnya, ya, karena kalau kamu mau 10K, kamu harus tahu rasio closingnya kamu. Kalau kamu rasio closingnya 10 dibanding 1, berarti kamu harus ketemu sama 100 orang. Sedangkan kamu berharap bahwa kamu ketemu dengan 10 orang, terus kamu bisa 10K, terus kamu ditolak-tolak orang, dan kamu menganggap bahwa bisnis ini tidak cocok buat kamu. Tapi sebenarnya bukan. Karena kamu nggak spesifik dan kamu nggak mengukur diri kamu. Dia bilang gitu. Kenapa? Kalau kamu 2K aja menggek-menggek, kamu mulailah naik dari 2K itu ke 3K. Terus dia bilang, kalau kamu set goalnya 5K, kamu percaya kamu cuma dapat di 3K. Jadi mulai dari hal-hal simple, improve diri kita setahap demi setahap. Jangan tiba-tiba belum bisa berjalan, belum bisa baru merangkak,
kita tiba-tiba pengen lari, ada tahap-tahap yang harus kita lakukan ya. Teman-teman, selain harus spesifik, kita harus mengukur kemampuan kita juga. Kita boleh set goal 10K, tapi kita harus tahu konsekuensinya ya. Kalau kita set goal 10K, kita mau create EBP, kita mau jadi BR, berarti kita harus keluar dari apa yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita jangan berharap kita dengan melakukan apa, kayak saya lah. Saya kerja lewat online, saya bisa, tapi saya tahu ada goal yang harus saya capai ya, ada hal yang harus saya capai, saya harus keluar. Jadi setiap hari saya keluar sekarang. Sampai hari Sabtu saya udah punya appointment full, teman-teman. Karena tadinya saya nggak pernah kerjain, tapi saya tahu bahwa no pain, no gain ya. Tidak ada harga yang harus saya bayar untuk mencapai goal saya. Nah, ya, kemudian kita juga harus menyeimbangkan diri kita. Saya percaya ini, teman-teman. Karena kita kalau sukses itu mental kita juga, kita harus health ya. Kita harus punya apa? Saya balance kan, terus saya uh, kehidupan keluarga saya juga saya balance kan ya, teman-teman. Nah, ini saya punya satu quote ya, kemarin saya post di story Instagram saya ya. Dan ini saya selalu percaya ini menegur saya ya. Jadi menegur saya bahwa saya itu manusia, saya bukan mesin ya. Saya jangan mau jadi lebih hebat dari siapapun. Saya ini manusia. Saya ini satu teguran buat saya ya. Satu teguran buat saya. Kadang saya pengen maksimal maksimal pokoknya sesuai dengan ambang batas saya. Tapi saya lupa saya juga manusia, teman-teman. Jadi ini kata-kata sederhana banget ya yang saya dapat ya, tapi itu benar-benar kayak remind saya itu manusia loh, saya bukan mesin. Jadi saya harus tahu saya ini punya ambang batas. Ya, saya punya ambang batas, saya tahu bahwa selain saya mau mencapai apa yang saya mau, dan saya tahu bahwa tubuh saya juga butuh istirahat ya. Teman-teman, nah, strategi goal setting itu adalah membuat habit ya. Lain kali kalau saya dalam kehidupan saya, kan saya udah kebiasaan goal setting tuh dari dulu, dan saya sekarang dalam kehidupan saya sehari-hari juga saya goal setting, teman-teman ya. Saya punya habit yang baik ya. Kalau kalau orang tiap hari pusing ya mikirin menu anak, saya nggak pernah pusing karena dari awal minggu saya udah tulis saya mau masak apa nih 1 minggu ini, jadi saya nggak pusing. Nanti malam saya mau ngerjain apa, besok pagi saya mau ngerjain apa, besok pagi saya mau ngerjain apa, saya udah tahu. Ya, saya udah tahu. Karena kenapa? Saya udah jadi habit. Kata hari ini, saya habis ini punya appointment. Saya tahu saya walaupun biasanya hari Selasa saya bisa bangun jam 6, tapi saya bangun 4.30. Saya harus prepare, saya harus habis itu saya harus mandi, saya udah rapi, tinggal hari ini saya tinggal pergi, saya udah menjadi habit, kebiasaan baik yang saya bisa uh, saya terapkan karena udah menjadi kebiasaan karena punya goal setting tadi. Karena dari dulu saya punya goal setting. Dulu pertama kali saya menjalankan bisnis Nuskin, saya dapat medali emas loh, teman-teman. Karena kenapa? Saya mencapai goal saya terus. Kalau zaman dulu ya, ada medali, saya masih ada tuh medalinya Nuskin. Jadi setiap tahun saya itu dapat medali karena saya yang bisa mencapai goal saya. Padahal saya juga sama seperti teman-teman. Saya orang biasa, tapi karena saya punya mentor di bisnis ini yang mengajarkan saya don't compromise ya. Jangan kompromis terhadap goalnya kita. Kita harus mencapai goal kita bukan untuk menunjukkan kehebatannya kita, tapi untuk membuat satu kebiasaan baik buat diri kita. Bahwa apapun yang kita capai dalam hidup kita itu kita bisa ya kalau kita mau. Kalau kita nggak mau, kita akan ketemu alasannya. Nah, teman-teman, fokus pada goal kita, imajinasi ya, terus afirmasi, terus kemudian aksi actionnya kita, terus emosinya kita, terus kemudian kalau tidak mencapai goalnya kita atau mencapai goal kita, emosional kita tuh seperti apa? Kita harus tetap stabil, terus harus mengevaluasi. Kalau kita udah mencapai goal, ya kita tetap harus mengevaluasi. Belum mencapai goal, lebih lagi harus mengevaluasi apa yang udah kita kerjakan dan apa yang belum kita kerjakan ya. Kita harus memperbaiki diri terus ya. Nih, 3 tahap dalam mencapai goal kita ya. 3 tahap
untuk mencapai goal kita. Ini saya translate ya, semoga bahasa saya teman-teman bisa mengerti ya. Kita harus memvisualisasi ya, memvisualisasi apa yang menjadi goalnya kita. Nah, saya ini memang dari dulu udah kebiasaan, saya udah cerita. Saya waktu mencari jodoh aja, saya itu memvisualisasikan loh teman-teman. Saya tulis di goalnya saya loh. Saya pokoknya asal ada cowok naksir sama saya lihat dulu nih udah memenuhi kriteria yang saya tulis belum? Karena kan saya pernah baca satu buku dari David Jongi Cho ya, itu ditulis ya apapun yang kita mau, kita tuh harus tulis, harus teliti, harus spesifik. Nah, waktu itu umur saya 25 tahun, saya belum punya jodoh ya, waktu itu saya belum punya uh, pasangan hidup yang maksudnya orang kalau teman dekat banyak, tapi belum ada pasangan hidup yang bisa yang membuat saya itu mau melangkah ke tahap yang lebih serius. Nah, akhirnya saya baca buku dari David Jongi Cho dan akhirnya saya menulis dan memvisualisasikan semua itu. Jadi tulisan itu saya tulis nih, katanya Tuhan itu pengen yang spesifik tentang jodoh, rambutnya keriting atau rambutnya lurus, tingginya berapa, kulitnya berapa, dari suku apa itu di spesifik tiap hari didoakan dan divisualisasikan terus dibayangkan. Nah, kalau ada cowok yang naksir sama saya lihat tingginya tidak 170, saya nggak mau, berarti di luar dari apa yang saya tulis, karena saya percaya saya udah memvisualisasikan semua ini. Dan setiap pagi saya baca, saya baca terus saya uh, uh, berulang-ulang saya baca dan saya baca dan akhirnya satu hari saya ketemu sama suami saya dan benar ya ada di yang saya tulis ya, kurang lebih ada yang saya ya, yang saya tulis secara spesifik. Jadi dalam mencari jodoh pun saya punya goal teman-teman, dan saya punya set goal. Pokoknya nanti umur saya 30 tahun saya harus udah menikah. Saya nggak tahu ya gimana caranya, saya nggak tahu. Pokoknya saya memvisualisasikan dan membayangkan dan saya afirmasi setiap hari dan akhirnya saya mencapai apa yang saya mau. Dan umur 30 benar saya menikah. Nah, teman-teman, hari ini saya juga percaya dalam kehidupannya kita juga harus men-set goalnya kita. Kita memvisualisasikan ya, kita mau pergi ke trip, kita mau menangin jadi 10K, kita mau dapat apa di news, kita harus memvisualisasikan dan kita harus membayangkan dan kita harus mengafirmasikan semua itu. Nah, kalau kita udah melakukan itu, baru kita bisa mencapai apa yang kita mau ya. Karena saya percaya ya apapun yang saya tulis, walaupun tentang jodoh, tentang baju yang saya mau, tentang tas yang saya mau, waktu saya tulis saya udah udah lock goalnya saya bisa beli. Karena kenapa? Saya udah tahu saya mau mencapai itu. Sama seperti kita menjalankan bisnis ini. Kalau kita kepengen sesuatu, kita tulis teman-teman. Kita visualisasi, kita bayangin, kita nenteng tasnya, kita bayangin kita pakai bajunya, kita afirmasi ya, kita pasti mencapai. Sama. Satu ini habis Hokkaido, Amsterdam, Belanda. Itu Belanda itu adalah cita-cita saya. Saya udah pernah pergi sih, saya pergi ke Volendam karena saya setiap pergi ke rumah orang, saya lihat orang pakai baju baju Belanda itu, saya memvisualisasi diri saya bahwa satu hari saya akan pakai baju itu. Terus saya bayangin, saya ulangi setiap hari, setiap saya ketemu, setiap saya ke rumah orang. Nah, satu hari Newskin pergi trip ke Eropa dan saya set goal saya harus pergi ke Amsterdam, saya harus pakai baju itu. Dan waktu datang ke Volendam, saya cari tempat di mana foto baju itu. Di sana tuh ada artis-artis ditulis semua. Udah saya masuk, saya foto dan saya bikin impian saya menjadi nyata. Dan hari ini teman-teman harus set goal, teman-teman yang mudah mencapai uh, Hokkaido, teman-teman harus tetap berjuang untuk mencapai Hokkaido. Teman-teman yang mau mencapai Amsterdam, teman-teman harus clear, teman-teman harus rasakan apa sih. Saya udah pernah pergi ke Belanda, pokoknya asik, teman-teman harus ke sana ya. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita berani memimpikan itu, kita pasti bisa. Itu ada bukan kata saya ya, kata dari Walt Disney ya. Kembali lagi, dream big, set goal and take action. Teman-teman, nah kita tahu bahwa ya minggu depan kita ada ST23. Nah, teman-teman,
Ini juga adalah set goalnya kita, berapa orang yang kita mau bawa ya. Teman-teman percaya bahwa ya tanpa convention New Skin itu adalah sebuah pekerjaan. Semua leader-leader besar yang ada di bisnis ini lahir dari convention. Tidak ada ya, leader besar itu tidak ada di convention. Convention itu bukan hanya buat kita datang, tapi convention itu membuat satu hope buat saya. Hari ini saya bisa jadi speaker pagi hari ini karena convention yang saya lihat. Satu kali saya pergi, saya nggak berasa apa-apa. Mungkin 10% saya baru dapat. Saya pergi lagi, dan akhirnya satu kali saya pergi, saya memutuskan ini adalah bisnis yang saya cari, dan akhirnya saya meninggalkan pekerjaan saya ada di sini. Nah, teman-teman, saya percaya hari ini minggu depan kita akan ada convention. Teman-teman pasti punya goal. Siapa yang teman-teman pengen bawa, atau teman-teman pengen melihat sesuatu di ada yang ada di convention. Percayalah sama saya bahwa convention ini adalah satu harapan buat kita semua. Kayak kita mau pergi ke showroom, kayak kita mau beli berlian, kita mau beli perhiasan, kita mau beli mobil. Waktu kita datang ke showroom, kita untuk meyakinkan kita ya, untuk membuat diri kita yang tadinya udah 80% percaya jadi 100%, udah 50 percaya jadi 100%, dan akhirnya kita benar-benar tahu bahwa ini adalah bisnis yang saya cari ya. Teman-teman harus datang ke convention ya, karena convention SD23 pasti meriah dan pasti akan membuat teman-teman itu benar-benar menjadi seorang yang berani ya, mengalahkan setiap ketakutan. Saya dulu adalah orang yang takut, saya takut ditolak, saya banyak sekali ketakutan saya, tapi waktu saya datang ke convention, saya belajar menghapus, mencari tahu apa yang menjadi ketakutan saya, dan akhirnya saya mengalahkan ketakutan saya sehingga saya ada hari ini bersama dengan teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, ya, jangan terlalu overthinking ya. Banyak orang yang terlalu overthinking ya. Saya cerita nih, akhir bulan kemarin saya juga sama seperti teman-teman ya. Saya juga pengen mencapai goal kecil saya ya, walaupun bukan goal besar saya. Tapi saya nggak overthinking. Banyak orang ngomong, ah nggak bisa lah ya, udah waktunya mepet ya. Saya nggak tahu apa yang harus saya tahu. Saya selalu setiap awal bulan saya selalu menulis goal saya dan saya imanin ya, tapi saya kerjakan ya. Selain saya imanin, ya saya harus kerjakan ya. Kalau saya cuma nulis, saya imanin terus saya nggak kerjakan, nggak akan berhasil. Terus waktu itu saya mau mencapai goal saya masih kurang nih teman-teman, masih kurang sedikit, nggak banyak lah, masih kurang. Tapi saya bingung siapa yang pengen saya omongin, karena kemarin kan long weekend ya. Long weekend banyak orang tuh pergi traveling, teman saya pergi ke Phuket, teman saya pergi ke Bangkok, teman saya pergi ke Jepang. Banyak teman-teman saya tuh dengan hari yang libur lumayan 4-5 hari itu mereka tuh pergi traveling. Dan saya merasa saya manusia juga, saya merasa putus asa juga sebenarnya. Saya dalam hati ya ada godaan untuk kompromis, tapi akhirnya saya memutuskan saya nggak boleh overthinking ya. Saya nggak boleh membayangkan hal yang belum terjadi ya. Saya harus bekerja dulu. Nah, akhirnya teman-teman ya, saya iseng-iseng aja, saya WhatsApp orang hanya merimain sesuatu yang hal yang simple saja. Akhirnya orangnya ngomong sama saya, kamu ada di rumah nggak? Ada, yuk kita ketemu. Saya pengen nanya suplemen, dia bilang gitu. Nah, akhirnya ya udah, saya karena waktu pagi itu saya belum mandi, saya buru-buru mandi. Saya cepet deh, pokoknya saya mandi. Ya saya baru habis masak, saya mandi cepet-cepet. Nah, akhirnya saya makan siang, saya buru-buru ketemu sama teman saya ini. Nah, waktu saya ketemu sama teman saya, dia bilang sama saya gini, Vel, saya tuh lagi cari suplemen untuk kulit. Wah, kebetulan ya, ada kolagen ya. Terus saya lagi cari juga suplemen, dia bilang gini, untuk pradiabetes. Ya udah, eh, riset. Dan akhirnya saya duduk, dia bilang ya udahlah kita langsung proses. Teman-teman bayangin